orang-orang yang memberikan informasi ini kepada Kang Emil itu sebenarnya bukan pendukung pemilu tahun 2024. Orang-orang yang memberikan informasi ini kan orang pendukung 3 periode atau pendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi nggak usah didengerin lagi, karena mereka bukan orang yang mendukung pilpres atau pemilu tahun 2024. Saran saya buat partai politik yang ya itu ya tetapkan segera. Tapi walaupun nggak ada saran dari saya yakin juga bulan Januari, Februari, Maret itu sudah terang benderang lah mana partai yang berhasil membangun koalisi dan mengumumkan calon, mana partai yang nggak berhasil membangun koalisi. Sehingga saya dapat alpar itu colongan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi dan sekarang sudah masuk ke episode 82. Dan ini tapping di penghujung tahun ya. Tapping di penghujung tahun yang ya mungkin lebih baik kalau kita mencoba untuk melihat semacam political outlook lah. Apa yang akan terjadi di tahun 2023 nanti berdasarkan sequence kejadian yang ada di tahun 2022 ini. Nah, saudara-saudara, tahun 2023 nanti itu udah pasti tahun politik lah. Malam ini tahun baru, besoknya 1 Januari itu sudah tahun politik lah. Karena memang event politik besar kita 5 tahunan itu akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024. Jadi kalau kita tarik 1 tahun saja, itu kan berarti juga Februari tahun 2023. Jadi kalau dimulainya Februari 2023 kan nggak enak ya. Makanya saya yakin tahun politik itu akan dimulai 1 Januari tahun 2023. Dan apa saja yang akan terjadi di tahun 2023 nanti dalam bidang politik. Nah gitu. Tentu banyak ya. Banyak yang akan terjadi di tahun 2023 nanti. Dan saya bukan juru ramal yang bisa memprediksi, wah sini akan meninggal, sini akan bercerai, sini akan kawin, bukan seperti itu. Dari kejadian-kejadian yang ada, kita kira-kira bisa memprediksi bahwa ini akan terjadi di tahun 2023 nanti. Jadi ini bukan ramalan bintang ya. Ini karena bukan astrologi, bukan bohlam penyihir, bukan. Ini berdasarkan sequence kejadian yang terjadi di tahun 2022 ini. Nah, yang pertama, saya merasa tahun 2023 nanti itu ada satu tokoh politik yang akan mendeklarasikan diri bergabung dengan partai politik. Dan kemungkinan besar orang itu adalah Ridwan Kamil. Karena memang dari 2 tahun yang lalu mungkin, atau lebih dari 2 tahun yang lalu, Kang Emil itu menyatakan diri akan bergabung dengan partai politik. Cuman partai politiknya masih ditimbang-timbang, atau masih sholat istiqoroh lah, untuk melihat partai politik apa yang kira-kira cocok untuk dimasuki oleh Ridwan Kamil. Kalau menurut saya secara teknokratis, Ridwan Kamil itu cocoknya masuk Partai Golkar. Karena dari sisi karakter, kepribadian, pendidikan, cara memimpin, kemudian cara berpikir, cara mengambil kebijakan yang teknokratis, menurut saya dia lebih cocok masuk ke dalam Partai Golkar. Secara ideologis dia cocok masuk di partai-partai yang ada di tengah. Ya, partai-partai yang di tengah itu ya bisa Golkar, bisa Nasdem, bisa Partai Demokrat. Ya, kan partai ini betul-betul ada di tengah, tidak lean ke kiri maupun tidak lean ke kanan. Jadi itu tadi, secara karakter lebih cocok masuk Partai Golkar menurut saya, tapi secara ideologis ada 3 partai yang bisa dimasuki oleh Kang Ridwan Kamil, Partai Demokrat, Partai Nasdem maupun Partai Golkar. Tapi kalau menurut pertimbangan saya memang dia akan cenderung memilih Partai Golkar. Cuma sayangnya sepertinya Kang Ridwan Kamil itu dapat input informasi yang tidak begitu bagus, walaupun itu datang dari orang yang sangat berkuasa, misalnya dari orang yang sangat powerful. Input informasi yang menunda Kang Ridwan Kamil untuk bergabung dengan partai politik, salah satunya misalnya Golkar, menurut saya adalah informasi yang selalu mengatakan bahwa bulan ini akan ada munaslup di Partai Golkar, bulan ini akan ada pergantian pimpinan di Partai Golkar, bulan ini Ketua Umum Partai Golkar akan mundur atau dimundurkan. Jadi
mungkin itu sudah lebih dari 5 atau 6 kali informasi itu sampai ke telinga Ridwan Kamil sehingga membuat dia ragu untuk bergabung dengan Partai Golkar. Ragunya karena dia nggak mau ikut dengan kapal karam kan gitu. Jadi kalau saya gabung hari ini, nanti tiba-tiba ketuanya dimundurkan, dilengserkan atau dibuatkan munaslup kan, dia ikutan kapal karam kan gitu. Tapi menurut saya setelah sekian kali informasi-informasi yang tidak akurat seperti ini, kan informasi ini tidak akurat nih. Sudah 5 kali mungkin informasi yang tidak akurat seperti ini, mungkin Kang Ridwan Kamil bisa mengambil keputusan yang lebih jelas bahwa informasi A1 dari orang yang cukup powerful dan cukup berkuasa ini ternyata tidak jadi kenyataan, hanya angin surga saja. Jadi Kang Ridwan Kamil sudah bisa lebih membulatkan tekad untuk bergabung dengan, kalau mau bergabung dengan Partai Golkar, lebih bisa membulatkan tekad untuk bergabung dengan Partai Golkar, atau lebih bisa membulatkan tekad untuk bergabung dengan partai lain seperti Nasdem atau Partai Demokrat. Tapi kalau bergabung dengan Nasdem kan bintangnya tabrakan ya, ada 2 matahari, ada Anies Baswedan di sana. Kalau bergabung dengan Demokrat ada AHY yang harus jadi bintang juga di sana. Di Golkar tentu berdasarkan munaslup yang jadi calon presiden harus Erlangga Hartarto. Itu karena itu keputusan organisasi. Tapi Kang Ridwan Kamil sebagai bintang yang berseri itu nggak ada kompetitor di sana. Sebagai orang yang punya bakat dan talenta untuk mengentertain publik, relatif nggak punya kompetitor di sana. Adalah kompetitornya misalnya Deddy Mulyadi, tapi segmennya sangat berbeda. Jadi menurut saya mungkin awal-awal tahun, Januari, Februari atau Maret sebelum puasa lah ya, Kang Ridwan Kamil sudah bisa lebih membulatkan tekadnya untuk membulatkan tekad untuk bergabung dengan partai politik. Bergabung dengan partai politik ini penting, baik itu untuk karir yang lebih jauh atau untuk karir jangka pendek seperti misalnya tahun 2024. Apapun yang menjadi cita-cita Ridwan Kamil. Apakah dia bercita-cita menjadi cawapres misalnya? Ya, bergabung dengan partai politik penting. Kalau dia bercita-cita menjadi gubernur lagi misalnya, menjadi gubernur DKI kah, atau kembali menjadi gubernur Jawa Barat misalnya, maka bergabung ke dalam partai politik ini penting. Karena hari-hari ke depan ini, partai-partai politik ini, Anda percaya sama saya, partai politik ini sedang berusaha untuk menguatkan jati dirinya sebagai organisasi. Sedang berusaha keras untuk menampakkan dirinya bahwa mereka lah saluran politik, kalau tidak satu-satunya, kalau untuk pilpres kan satu-satunya, adalah saluran politik paling utama, sarana rekrutmen politik paling penting. Jadi kalau Anda tidak berkarir dan tidak membangun karir di partai politik, jangan harap Anda bisa menduduki jabatan elected office lagi gitu. Jadi begitu semangatnya partai politik ke depan. Jadi kalau misalnya tokoh-tokoh besar hari ini yang menjabat sebagai kepala daerah kah, sebagai menteri kah, ingin punya karir lebih lanjut, itu sayang sekali kalau tidak memanfaatkan kesempatan untuk bergabung ke dalam partai politik. Karena kalau Anda sekarang bergabung ke partai politik itu pasti nggak ngantri dari prajurit lah. Pasti udah ngantrinya, bukan ngantri lagi, Anda sudah didudukan di level yang lebih atas lagi. Bukan level menengah, tapi level yang di atas. Cuman pasti dituntut dedikasi, pasti dituntut bukti loyalitasnya terhadap organisasi. Jadi nggak ada pilihan menurut saya, memang harus bergabung ke dalam partai politik. Itu juga menurut saya Anies Baswedan akan mengambil langkah seperti itu. Tapi apa langkah yang harus diambil oleh Anies Baswedan nanti kita bahas di dalam podcast yang berikutnya. Itu yang pertama, bahwa di tahun 2023 menurut saya di awal-awal tahun Ridwan Kamil harus memutuskan diri untuk bergabung dengan partai politik. Dan feeling saya Ridwan Kamil sangat serius mempertimbangkan untuk masuk ke dalam Partai Golkar, cuman terganggu oleh informasi-informasi itu tadi. Informasi oleh orang-orang penting, orang-orang powerful yang bilang nanti akan ada munaslup, nanti akan ada pergantian kepemimpinan. Padahal orang-orang yang memberikan informasi ini kepada Kang Emil itu sebenarnya bukan pendukung pemilu tahun 2024. Orang-orang yang memberikan informasi ini kan orang pendukung 3 periode atau pendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi nggak usah didengerin lagi, karena mereka bukan orang yang mendukung pilpres atau pemilu tahun 2024. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kira-kira apa yang kejadian? Yang kedua menurut saya akan ada pengumuman capres, cawapres lebih awal oleh partai politik maupun koalisi partai politik ya.
Walaupun misalnya secara resmi memang nanti tentu capres dan cawapres definitif itu ya ketika pendaftaran di KPU. Itu bulan ya akhir tahun nanti ya. 75 hari atau 3 bulan lah sebelum sebelum Pilpres berlangsung. Tapi kan kita semua akan sepakat bahwa kebutuhannya nggak bisa dicukupi hanya dengan 75 hari itu. Kebutuhannya capres-cawapres harus dikenal oleh publik itu jauh-jauh hari, ya paling tidak 1 tahun lah. Makanya saya sangat yakin bahwa di awal-awal tahun ini dan juga sebelum puasa menurut saya, jadi antara 3 bulan itulah, Januari, Februari atau Maret, itu politik kita akan jauh lebih terang benderang. Ya, masyarakat juga nggak bingung lagi, lembaga-lembaga survei juga nggak ngaco lagi tuh bikin simulasi 45 nama. Hari ini masih bikin simulasi 45 nama, kayak apa aja gitu. Kayak nggak berguna aja survei-survei kita sebelumnya gitu lah. Masih bikin simulasi 20 nama. Hari ini kan simulasi itu nggak boleh lebih dari 10 nama menurut saya, karena sudah semakin mengerucut kan. Dari sisi elektabilitas sudah semakin mengerucut, dari sisi konstelasi partai juga sudah semakin mengerucut. Jadi ngapain lagi simulasi 45 nama? Nggak sekalian aja simulasi 100 nama gitu. Jadi politik kita akan jauh lebih terang benderang ketika di awal tahun nanti, Januari, Februari atau paling lambat Maret lah. Dan partai-partai yang membangun koalisi atau partai yang nggak usah membangun koalisi tapi harus menyodorkan capres, menurut saya bulan-bulan itu mereka harus umumkan itu. Mereka sudah harus, jadi nanti publik juga sudah, oh ini ternyata capresnya. Capres ini punya tiket dan capres lain walaupun digadang-gadang surveinya tinggi udah nggak punya tiket. Ya, sudah nggak punya tiket. Ini juga kemudian membuat partai politik lepas dari tekanan. Ya, kalau selama ini kan partai politik digencet nih, digencet oleh opini publik, ya, digencet oleh deklarasi relawan-relawan, digencet oleh media, digencet oleh pollster. Harus ini, kalau nggak ini Anda nanti akan dihukum. Kalau Anda milih ini Anda akan dapat insentif, dapat tim. Jadi terombang-ambing. Nah, kalau partai bisa memutuskan lebih firm, lebih cepat, ya, kemudian hal-hal itu sudah nggak ada lagi tuh. Tekanan-tekanan seperti itu sudah nggak ada lagi dan partai nggak perlu galau lagi. Jadi partai bisa fokus untuk mempersiapkan diri menyongsong pemilu tahun 2024. Menetapkan caleg kah berdasarkan dapil? Melakukan strategi khusus kah untuk mendorong capres cawapres mereka bisa diterima oleh publik dan sebagainya. Bukan lagi diskusi-diskusi di rumah makan. Bukan lagi makan malam bersama, makan siang bersama, makan pagi bersama, makan tengah malam bersama, siapa capres kita ya, siapa capres kita. Karena itu diskusi yang tidak akan pernah ada akhirnya. Karena semakin ujung, semakin terakhir partai-partai ini menetapkan pilihannya, semakin mereka kehilangan sesuatu yang nggak bisa dibeli. Apa itu? Waktu. Jadi walaupun misalnya sekarang ya hasil survei kita kan masih rendah, kita berjuang lagi lah untuk sampai bulan Juni. Kita berjuang lagi lah untuk sampai bulan September. Semakin Anda undur-undur itu, semakin Anda ketinggalan. Karena kalau tidak ditetapkan jauh-jauh hari, maka konstelasi tidak akan berubah. Konstelasi politik, konstelasi survei hanya akan berubah drastis, hanya akan lebih terang benderang kalau calonnya sudah ditetapkan dulu. Sehingga publik dengan terang benderang juga bisa melihat bahwa oh ini jadi calon betulan, ini hanya calon akal-akalan. Ini hanya calon main-main, nggak akan punya tiket nih, nggak akan maju nih. Jadi buat saya, saran saya buat partai politik yang ya itu ya tetapkan segera. Tapi walaupun nggak ada saran dari saya yakin juga bulan Januari, Februari, Maret itu sudah terang benderang lah. Mana partai yang berhasil membangun koalisi dan mengumumkan calon, mana partai yang nggak berhasil membangun koalisi. Sehingga saya dapat alpar, itu colongan ya. Ya, itu yang kedua.